Ya kalau target bisa aja ya. Soalnya Bu ada aspirasi Bu, cepat habis. Siapa di antara kita warga Sumatera Barat yang belum pernah antri berjam-jam di pom bensin, tapi pulang dengan tangki kosong? Sering dikatakan stok kurang, pasokan terlambat, tapi fakta dan angka yang berbicara lain. Ini penjelasan jujur dan nyata kenapa BBM di Sumbar susah didapat. Halo Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Munifa di Munifa Channel. Yang pertama, bukan karena tidak ada, tapi diambil sama yang tidak berhak. Harga solar subsidi itu cuma 6.800 per liter, sedangkan solar industri bisa mencapai 26.000 sampai 28.000 per liter. Selisihnya hampir 20.000 per liter. Ini yang memicu penyelewengan besar-besaran. Sampai awal Juni tahun 2026, penyaluran solar di Sumbar sudah melampaui kuota sampai 19%. Lebih cepat dari jadwal. Bahkan dalam satu minggu saja pengambilan mencapai 110% hingga 118% dari jatah harian. Padahal alokasi resmi tahun ini cuma 558.488 kiloliter, turun sekitar 1,65% dibanding tahun lalu. Pertalite pun dipangkas 6,28% secara nasional. Banyak diserok untuk tambang liar, perkebunan, dan proyek komersil, bukan untuk petani, pengemudi, dan rakyat biasa. Modusnya tangki dimodifikasi, pelat ganda, STNK palsu, beli berulang di banyak SPBU. Yang kedua itu karena sistem distribusi yang sangat rapuh. Seluruh Sumatera Barat hanya bergantung pada satu depot utama di Bungus. Belum ada depot cadangan di wilayah lain. Kalau jalan longsor di Sintenjau Lawi, akses tertutup atau cuaca buruk, pengiriman terhambat 6-8 jam. Stok di SPBU habis duluan sebelum gantian terisi. Nah, yang ketiga, ditambah kepanikan kita sendiri. Begitu ada kabar langka, orang menimbun berlebihan, membuat stok yang sebenarnya ada, jadi cepat habis di permukaan. Intinya, kita tidak kekurangan minyak sebenarnya. Yang kurang adalah keadilan pembagiannya. Angka menunjukkan stok habis lebih cepat, tapi tidak sampai ke tangan yang berhak. Jadi sampai kapan rakyat Sumbar harus begini? Mari kita sampaikan suara ini agar kebijakan dan pengawasan benar-benar ditegakkan. Pertanyaan banyak orang, apakah begini terus sejak zaman dulu? Jawabannya, masalah ini memang sudah ada bertahun-tahun lamanya. Sejak selisih harga solar makin lebar dan aktivitas tambang liar makin banyak, kelangkaan BBM di Sumbar sudah kerap terjadi. Tapi angka yang saya sebutkan tadi, yaitu penyaluran sudah melampaui kuota sampai 19% lebih cepat dari awal, dari jadwalnya, dan pengambilan harian bisa tembus 110-118%, itu adalah kondisi terparah yang terjadi di tahun 2026 ini. Artinya, penyelewengan yang sudah lama ada, sekarang makin menjadi-jadi. Bukan kurang minyak yang dikirim ke Sumbar, tidak kurang, tapi minyak yang seharusnya buat rakyat, BBM yang seharusnya buat rakyat, makin banyak diserok ke tangan yang tidak berhak. Karena itulah, di tengah keruwetan ini, kita sangat membutuhkan pemimpin, pejabat yang benar-benar jujur. Kita tidak butuh janji-janji manis, tidak butuh suara yang keras, seolah-olah tegas, tidak butuh alasan berbelit-belit. Yang kita butuh adalah pemimpin yang berani melihat fakta apa adanya, berani turun ke lapangan, dan berani menindak tegas siapapun pelakunya. Tidak peduli siapa yang melindunginya gitu loh. Hanya pejabat yang jujur yang akan memastikan BBM subsidi itu hak rakyat, harus sampai ke tangan rakyat. Hanya pejabat yang jujur yang tidak akan membiarkan uang negara dan hajat hidup orang banyak dihabiskan untuk kepentingan segelintir orang saja. Masalah ini tidak akan selesai dengan cara setengah-setengah. Ia butuh keberanian untuk bersih sampai ke akar. Lalu ada yang bertanya, apakah mencari pejabat jujur seperti itu mustahil di sini, di Sumatera Barat? Saya bilang itu tidak mustahil, tapi memang sangat sulit. Sulitnya kenapa? Karena orang jujur seringkali harus berhadapan dengan kekuatan besar, dengan jaringan uang, dan dengan tekanan dari segala arah. Banyak yang akhirnya memilih diam, memilih aman daripada melawan arus. Tapi percayalah, orang yang benar-benar jujur itu ada. Mereka ada di antara kita, ada di jajaran pemerintahan kita. Hanya saja suaranya sering tenggelam, langkahnya sering terhalang oleh mereka yang berkuasa dan rakus.
Kadang-kadang mereka suka dipitnah orang-orang jujur ini. Mustahil itu kalau kita sendiri sudah nyerah duluan. Mustahil itu kalau kita diam saja, membiarkan keadaan begini terus. Justru karena sulit, makanya kita makin berharap, makanya kita makin bersuara. Ayo dong warga Sumbar, tunjukkan jati diri orang Sumbar. Kita butuh pemimpin, butuh pejabat yang tak takut pada siapapun, kecuali pada kebenaran dan rakyatnya. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk hal ini? Bagaimana kita menindak dan mengakhiri kelangkaan BBM ini? Yang pertama itu, coba kita jangan diam saja, tapi lakukan dengan cara yang tertib dan benar. Sampaikan keluhan ini secara resmi ke jalur yang tepat. Coba laporkan ke SPBU, Pertamina, Dinas Perdagangan, Satgas BBM, hingga Bupati dan Gubernur. Jangan hanya mengeluh pas saat ngantri aja atau di media sosial saja, tapi lapor dengan bukti. Kapan kosongnya, di mana, dan siapa yang nyelewengin. Yang kedua, jangan ikut menjadi bagian dari masalah ini. Berhenti menimbun berlebihan. Berhenti membeli BBM dari calo atau penjual gelap atau tukang langsir. Ingat, setiap liter yang kita ambil lebih dari kebutuhan adalah hak orang lain yang diambil. Jangan biarkan oknum makin berkuasa karena kita juga ikut memberi jalan kepada mereka. Nah, yang ketiga, bersatu dan awasi bersama. Kalau melihat ada truk yang menyeleweng, ada tangki yang dimodifikasi, ada pembelian yang tidak wajar, itu rekam. Catat waktunya, laporkan ke pihak yang berwajib dengan bukti yang jelas. Pengawasan dari rakyat adalah senjata paling ampuh untuk membongkar yang tersembunyi. Yang keempat, tuntut kejelasan dan keadilan. Tuntut agar pemerintah membuka data lengkap siapa yang berhak mendapatkan subsidi, berapa yang dikirim, dan berapa yang sampai ke tangan rakyat. Tuntut agar penindakan benar-benar sampai ke akarnya. Tidak hanya menangkap sopir atau penjual kecil saja. Tidak. Masalah ini tidak akan selesai-selesai kalau hanya menunggu pejabat berubah sendiri. Perubahan itu dimulai dari kita, dari suara rakyat, dari kebersamaan kita. Sekarang ini banyak orang-orang munafik, seolah-olah dia memberitakan dia peduli rakyat, tapi dia tidak punya jiwa untuk membela. Mari kita buktikan, rakyat Sumbar ini tidak mau dibodohi terus-menerus. Kita mau keadilan, kita mau BBM yang haknya kita terima dengan benar. Oke, sanak-sanak sekalian, masalah BBM ini bukan sekadar soal bensin mahal atau antrian panjang. Ini soal hak kita, soal keadilan, dan soal masa depan Sumatera Barat kita. Jangan biarkan keadaan ini membuat kita lelah, apalagi membuat kita menyerah. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Perubahan lahir ketika kita semua berani bersuara, berani menuntut kebenaran, dan berani bersatu. Mari kita bersama-sama berharap, dan mari juga kita buktikan bersama bahwa di tanah Minangkabau yang mulia ini, kebenaran pasti akan tegak dan hak rakyat pasti akan terjaga. Terima kasih sudah menyimak video saya ini sampai akhir. Silakan bagikan video ini agar suara kita makin keras dan tidak bisa diabaikan. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Evan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.